Liverpool memantau pemain kunci Juventus. Liverpool adalah klub terbaru yang menunjukkan minat kepada bintang Juventus Gleison Bremer, dan bek tersebut mungkin tersedia dengan harga yang tepat musim panas mendatang. Bremer tetap menjadi salah satu bek terbaik di Eropa sejak kepindahannya ke Juventus, dan Bianconeri memilih untuk tidak menjualnya di jendela transfer terakhir untuk mempertahankan kekuatan pertahanan mereka. Namun, hal ini tidak menghentikan klub-klub untuk menyatakan minatnya terhadap tanda tangannya. Menurut laporan dari Tuttomercatoweb, Liverpool sedang memantau dengan saksama penampilan Bremer musim ini. The Reds tertarik untuk menaksirnya saat mereka bersiap mengajukan tawaran untuk bek tersebut di akhir musim. Meski Liverpool tidak banyak merekrut pemain di bursa transfer lalu, hal itu bisa berubah musim panas mendatang setelah pelatih baru mereka benar-benar beradaptasi, dengan Bremer kini masuk radar mereka. Laporan tersebut menunjukkan Liverpool akan menantang Juventus, tetapi Bianconeri menganggap Bremer sebagai salah satu pemain kunci mereka. Mereka hanya akan menerima tawaran mulai dari 70 juta euro. Bremer telah menjadi salah satu pemain terbaik di grup kami, dan kami harus mempertahankannya. Namun, jika ada tawaran konyol yang terlalu bagus untuk ditolak, maka kami harus mempertimbangkan untuk menjualnya dalam situasi seperti itu. Akankah Danilo pensiun dari sepak bola internasional? Dia memberikan jawabannya, meskipun Danilo belum menjadi pemain inti Juventus musim ini, ia tetap menjadi pemain reguler tim nasional Brasil dan bahkan menjadi kapten mereka. Di usianya yang ke-33, banyak pemain yang pensiun dari sepak bola internasional untuk fokus pada karir klub mereka, tetapi Danilo belum menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan skuad Brasil. Ia tetap menikmati waktunya bersama tim nasional. Setelah tersingkirnya Brasil lebih awal dari Copa America, sejumlah media Brasil menyarankan agar Danilo mengundurkan diri untuk memberi ruang bagi generasi pemain baru guna membantu meremajakan tim. Namun, Danilo terus membuat dirinya tersedia untuk dipilih, dan setelah pertandingan Brasil baru-baru ini, ia kembali ditanya apakah ia akan mempertimbangkan pensiun dari tim nasional, seperti yang sebelumnya didesak oleh beberapa penggemarnya. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tuttomercatoweb, "Bermain untuk tim nasional adalah sumber kebanggaan besar, saya sudah berada di sini selama 13 tahun. Itu adalah momen kesedihan dan kekecewaan bagi kita semua. Saya kuat dan tabah. Saya merasa baik secara fisik dan mental. Selama saya seperti ini dan mereka ingin saya tetap di sini, saya akan mempertahankannya dengan sekuat tenaga." Jika Danilo meninggalkan sepak bola internasional, itu dapat memperpanjang karir bermainnya, dan ia benar-benar harus mempertimbangkan untuk melakukannya. Rabiot terus ajukan tuntutan yang tak bisa dipenuhi Juventus. Siapa yang mengira Adrien Rabiot masih belum terikat pada tahap musim ini? Pemain Prancis itu menolak tawaran kontrak senilai 7,5 juta euro bersih per musim dari Juventus musim lalu, dengan keyakinan bahwa ia bernilai lebih dan bisa mendapatkan kesepakatan lebih baik di tempat lain. Akan tetapi, klub yang diharapkannya menunjukkan minatnya telah mengabaikannya, sehingga Rabiot berstatus agen bebas. Juventus telah maju terus, merekrut sejumlah gelandang berkualitas untuk memperkuat area tersebut dalam skuad mereka. Tetapi mengapa Rabiot belum menemukan tim yang bersedia mengambil risiko merekrutnya? Calciomercato mengungkapkan bahwa ekspektasi gaji yang tinggi dari sang gelandang mungkin menjadi alasan utamanya. Menurut laporan tersebut, Rabiot menuntut gaji bersih 10 juta euro per musim, disertai bonus besar untuk perekrutan. Mengingat usianya, tuntutan ini tampak berlebihan bagi sebagian besar klub, yang tidak melihatnya sebagai investasi yang bijaksana. Rabiot sebelumnya telah menolak tawaran dari Arab Saudi, tetapi jika ia terus menuntut tinggi, ia mungkin akhirnya terpaksa mempertimbangkan untuk pindah ke sana. Sungguh mengejutkan bahwa Rabiot masih belum menemukan rumah baru, tetapi ia akan segera menyadari bahwa tuntutannya terlalu besar. Juventus kini menunggu milik untuk membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya. Ketika Thiago Motta menjadi manajer Juventus, satu pemain yang dia yakin tidak dibutuhkan tim adalah Arkadiusz Milik. Penyerang itu tampil kurang mengesankan selama berada di Juve dan Motta ingin melepasnya agar klub bisa mendatangkan pengganti. Namun, cedera yang dialami Milik di Euro 2024 membuatnya kurang menarik bagi calon pelamar, dan ia tidak dapat mengamankan kepindahan selama jendela transfer terakhir. Hasilnya, Bianconeri kini hanya memiliki penyerang Polandia tersebut tetapi ingin mengubah masa tinggalnya menjadi sesuatu yang positif.
Dengan Dusan Vlahovic sebagai satu-satunya penyerang Juve yang fit, klub telah memutuskan untuk memberikan Milik kesempatan kedua. Menurut Il Bianconero, Milik akan menjadi alternatif penyerang Serbia itu setelah ia pulih dari cederanya. Juventus berharap ia dapat segera kembali beraksi dan membuktikan kemampuannya sebelum jendela transfer Januari. Jika Milik tampil baik selama periode ini, Bianconeri mungkin tidak perlu merekrut striker baru pada bulan Januari. Jika Milik tampil baik selama periode ini, Bianconeri mungkin tidak perlu merekrut striker baru pada bulan Januari. Akan tetapi, jika ia gagal memenuhi harapan Motta, Juve akan berupaya untuk melepasnya pada tahun baru untuk memberi ruang bagi pencetak gol baru. Milik memiliki reputasi mencetak gol yang bagus dan kita harus mempertahankannya jika dia kembali bugar dan cocok dengan rencana Thiago Motta. Pakar mengatakan Motta mengirim pesan khusus dengan nomor baru Yildiz. Keputusan untuk memberikan Kenan Yildiz kaos ikonik Juventus nomor 10 mengirimkan pesan kuat tentang kepercayaan klub pada anak muda tersebut. Bianconeri terkesan dengan perkembangannya sejak ia bergabung dengan skuad, dan klub melihatnya sebagai bintang baik saat ini maupun di masa mendatang. Yildiz sekarang menjadi pemain inti di bawah asuhan Thiago Motta, dan pemain internasional Turki itu tidak menunjukkan tanda-tanda terbebani oleh tanggung jawab yang menyertai mengenakan nomor punggung 10. Juventus memiliki pemain legendaris yang mengenakan nomor itu, termasuk Alessandro Del Piero dan Paulo Dybala. Itu adalah salah satu nomor punggung paling bergengsi di klub, tetapi pakar Paulo De Paula percaya bahwa memberikannya kepada Yildiz mencerminkan kepercayaan Thiago Motta kepada anak muda itu. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, penobatan angka 10 menunjukkan bahwa Motta benar-benar percaya padanya. Juve FC mengatakan, Yildiz merupakan talenta lintas generasi, dan memberinya nomor punggung itu sedini mungkin akan membantunya menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang menyertainya. Yildiz merupakan talenta lintas generasi, dan memberinya nomor punggung itu sedini mungkin akan membantunya menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang menyertainya. Beberapa rekan setimnya terinspirasi olehnya saat ia bermain di tim Next Gen, dan kami berharap ia akan terus berkembang. Juve akan lebih kuat, pundit bandingkan Juventus dan Inter Milan. Simone Braglia mengamati beberapa tren di sepak bola Italia dan senang dengan tim Juventus saat ini. Bianconeri telah menunjukkan penampilan yang mengesankan di pertandingan-pertandingan awal musim ini, mengawali musim ini dengan kuat. Keberhasilan ini sebagian berkat kerja efektif yang mereka lakukan di bursa transfer. Dengan manajer baru di pucuk pimpinan, Juventus telah melakukan upaya signifikan untuk membekali Thiago Motta dengan bakat yang dibutuhkan untuk musim pertama yang sukses. Inter Milan, yang memenangkan Serie A musim lalu, tetap menjadi favorit untuk meraih gelar musim ini. Sebelum kemenangan mereka, Nerazzurri memiliki strategi transfer yang mirip dengan pendekatan Juventus saat ini. Pakar Braglia memperkirakan bahwa Juventus mungkin berada di ambang mencapai kejayaan, mengikuti jalur yang sama dengan para pesaing mereka. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, kombinasi yang tepat antara pemain berpengalaman dan pemain yang memiliki prospek. Saya melihat kemiripan dengan apa yang terjadi pada Inter sebelum Scudetto, mereka menjual pemain yang tidak lagi memiliki kehidupan di ruang ganti. Bagi saya, Juve akan menjadi lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Musim pertama Motta sebagai manajer kami tampaknya akan berakhir dengan kesuksesan besar, dan kami yakin bahwa tim ini akan memenangkan setidaknya satu trofi. Vladimir Jugovic membela keputusan Motta soal Douglas Luiz. Banyak yang memperhatikan keputusan Thiago Motta untuk mencadangkan Douglas Luiz, meskipun pemain Brasil itu merupakan salah satu gelandang paling menonjol di Liga Primer musim lalu. Juventus merekrut Luiz pada bulan Juni, menjadikannya salah satu pemain tengah pertama yang didatangkan pada bursa transfer musim panas. Perombakan lini tengah Motta mulai terbentuk selama periode ini, dan sang manajer senang dengan kualitas pemain yang dimilikinya sekarang. Juventus mempunyai kedalaman di lini tengah sehingga bahkan Nicolo Fagioli, Weston McKennie, dan Luiz mendapati diri mereka terdegradasi ke bangku cadangan. Situasi Luiz sangat penting, karena Juventus mengorbankan dua pemain dan menambahkan uang tunai untuk membawanya ke dalam skuad mereka.
Sementara Luis sangat ingin mendapatkan tempatnya di starting line-up, mantan bintang Juve Vladimir Jugovic telah mendukung keputusan Motta untuk secara bertahap mengintegrasikannya ke dalam tim. Dia mengatakan kepada La Gazzetta dello Sport, "Saya rasa tidak ada yang lebih baik daripada Thiago Motta yang bisa memahami dan mengelola gelandang Brasil yang datang dari liga asing. Kesannya adalah Thiago Motta melindungi Douglas Luiz sambil menunggu performa fisiknya yang sesungguhnya. Di Juventus, Anda harus berada di puncak untuk bermain. Begitulah yang terjadi di masa saya dan akan selalu begitu. Luiz adalah gelandang yang hebat, tetapi kami percaya pada keputusan Motta dalam pemilihan timnya. Ketika gelandang itu cukup bagus untuk bermain bagi tim, sang pelatih akan mulai memainkannya sejak awal pertandingan." Brasil bisa panggil Bremer untuk gantikan bek yang cedera. Brasil dapat memanggil Gleison Bremer untuk jeda internasional saat ini setelah kehilangan Eder Militao karena cedera. Selecao awalnya tidak memasukkan bek Juventus tersebut dalam skuad mereka, karena mereka memiliki banyak pilihan bertahan. Bremer, pemain inti Juve, pernah beberapa kali bermain di bawah manajer Brasil sebelumnya. Akan tetapi, manajer baru tidak menyukainya dan tidak memilihnya untuk skuad terbaru. Meskipun demikian, Bremer tetap menjadi pilihan bagi Brasil, dan sebuah laporan di Tuttomercato Web menunjukkan bahwa dengan Militao yang sekarang tidak tersedia, Brasil mungkin akan memanggil Bremer sebagai pengganti. Bintang Juventus ini sangat bersemangat untuk mewakili negaranya dan dia akan sangat senang jika dapat meninggalkan Turin untuk mendapatkan lebih banyak caps bagi Brasil. Akan sangat menyenangkan untuk menjaga Bremer di rumah selama jeda ini karena ia akan mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan sebelum kembalinya kompetisi sepak bola klub. Namun, sang bek ingin bermain untuk negaranya dan meningkatkan jumlah penampilannya. Kebanyakan profesional memimpikannya sepak bola internasional, dan bermain untuk negara seperti Brasil tentu menjadi sumber kebanggaan. Juventus bisa saja melepas Danilo di akhir musim ini. Danilo telah berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di Juventus musim ini, yang merupakan suatu kejutan, mengingat ia merupakan salah satu pemain paling dipercaya di bawah mantan manajer Juventus tersebut. Danilo telah menjadi tokoh kunci sejak kepindahannya ke Turin dan diangkat menjadi kapten klub setelah menggantikan Juan Cuadrado. Musim lalu, ia menjadi salah satu nama pertama dalam daftar pemain, dan Juventus menganggapnya sebagai aset penting di bawah asuhan Max Allegri. Thiago Motta juga menghargai Danilo, itulah sebabnya dia tidak memberhentikan pemain tersebut saat kedatangannya. Namun, Danilo kehilangan posisi awalnya musim ini, dengan Nicola Savona bermain di depannya di bek kanan dan Federico Gatti lebih disukai di bek tengah. Sejauh ini, Juventus telah menunjukkan bahwa mereka dapat tampil tanpa Danilo, dan menurut laporan dari Tutto Juve, klub mungkin terbuka untuk membiarkannya pergi paling cepat pada bulan Januari. Jika ia tidak kunjung pindah saat itu, Juventus bisa saja mendesaknya untuk hengkang di akhir musim. Danilo adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub, jadi jika ia bukan bagian penting dari rencana mereka, mereka kemungkinan akan mendorongnya untuk pindah. Danilo tidak lagi muda, jadi kami perlu memastikan bahwa kami hanya sedikit bergantung padanya mulai musim ini. Stefano Impallomeni tidak yakin apakah memberikan Yildiz nomor punggung 10 adalah hal yang tepat. Pakar Stefano Impallomeni telah mempertimbangkan keputusan Juventus untuk memberikan nomor punggung 10 kepada Kenan Yildiz. Bianconeri telah menegaskan bahwa Yildiz akan menjadi tokoh utama dalam rencana mereka untuk tahun-tahun mendatang, yang mencerminkan kepercayaan mereka terhadap potensinya. Pemain muda Turki ini telah mengalami peningkatan pesat dalam sepak bola selama beberapa musim terakhir dan sekarang menjadi anggota tetap tim utama Juve. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Yildiz akan mewarisi kaos nomor 10 yang ikonik, meskipun Paul Pogba secara teknis masih menjadi pemain Juventus. Dengan Yildiz menandatangani kontrak terbarunya, Juventus mengonfirmasi spekulasi ini, yang menjadikannya resmi bahwa ia akan mengenakan nomor 10. Meski tanggung jawab ini sangat besar bagi pemain muda ini, Yildiz dikenal karena keberanian dan tekadnya. Diharapkan ia akan berkembang dalam perannya dan memenuhi harapan yang menyertai penampilan bergengsi ini. Impallomeni kini telah memberikan komentarnya, dan ketika ditanya apakah menurutnya keputusan memberikan nomor punggung tersebut kepada Yildiz adalah keputusan yang tepat, ia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Juve. "Saya suka, tetapi saya tidak tahu. Nomor 10 Juve berat dan merepotkan. Saya tidak tahu seberapa besar itu dapat membantu pertumbuhannya.
Ini masalah psikologis. Ini adalah seragam yang dikenakan oleh Platini dan Del Piero. Apakah kita yakin bahwa bakatnya sangat besar? Ketika Anda masih muda, Anda harus bersikap lancang, Anda ingin mendobrak dunia, tetapi kemudian Anda membutuhkan konfirmasi. Kita lihat apakah Mota akan pandai mengubahnya menjadi juara. Untuk saat ini, dia belum bisa. Yildiz akan berkembang mengenakan seragam itu dan menjadi bintang di buku kami jika ia terus berkembang seperti yang dilakukannya sekarang. Sang penyerang telah membuktikan tanpa keraguan bahwa ia adalah bakat generasional, dan mudah-mudahan, Mota akan membantunya mencapai potensi penuhnya. Capello perkirakan Juventus akan lolos ke babak gugur Liga Champions. Fabio Capello yakin Juventus akan mencapai babak sistem gugur Liga Champions musim ini setelah menyaksikan undian kemarin. Bianconeri akan menghadapi Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven, Stuttgart, Leipzig, Club Brugge, Lille, dan Aston Villa di babak penyisihan grup kompetisi tersebut. Ini bukan hasil imbang yang mudah dengan format baru, dan Bianconeri akan bersemangat untuk tampil mengesankan di setiap pertandingan. Capello telah mengikuti tim baru Juventus musim ini dan telah melihat cukup banyak hal yang menunjukkan bahwa mereka bisa menjalani musim yang bagus. Bianconeri kini diharapkan membuktikan kemampuan mereka di Liga Champions, dan Capello menjagokan mereka untuk mencapai babak sistem gugur. Ia yakin Juve dan Inter Milan merupakan dua klub yang dapat dipercaya oleh para penggemar Italia untuk mewakili Italia dengan baik di kompetisi tersebut. Saya yakin Inter dan Juve akan mencapai babak 16 besar. Namun kita lihat saja apakah Juve akan membuat kemajuan nyata seperti yang mereka lakukan di pertandingan pertama mereka. Ujiannya akan berlangsung pada hari Minggu melawan Roma. Juventus berpotensi menjadi gangguan bagi semua orang. Format Liga Champions yang baru berarti tim manapun bisa tampil mengesankan, dan tim manapun juga bisa mengalami kesulitan. Skuad kami memiliki beberapa pemain bagus, tetapi itu tidak berarti kami harus meremehkan lawan manapun. Kita mulai. Roma setuju untuk merekrut bek Juventus. AS Roma akan merekrut pemain Juventus kedua musim panas ini, dengan Thiago Jallo dalam perjalanan ke klub tersebut. Bek tersebut telah keluar dari rencana Juventus sejak ia bergabung dengan klub pada bulan Januari dan sekarang dapat bergabung dengan Mathias Soule di Roma. Setelah beberapa hari berlatih, Thiago Motta memintanya untuk mencari klub baru, dan ia telah mencarinya sejak saat itu. Roma sempat sepakat untuk merekrut Kevin dan saudari Lens, namun komplikasi selama pemeriksaan medisnya membuat mereka membatalkan kesepakatan itu. Mereka kini mengalihkan perhatian untuk merekrut Jallo, dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan. Ia mengklaim bek asal Portugal itu akan bergabung dengan Roma dengan status pinjaman dengan opsi mengontraknya seharga 9 juta euro musim panas mendatang. Jallo akan senang dengan transfer ini karena memberinya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, yang mungkin tidak mungkin didapatnya di Juventus. Jallo belum cukup bagus bagi kami, tetapi jika dia menyelesaikan transfer ini, ada peluang besar dia akan mendapatkan waktu bermain dan bermain beberapa menit di Roma. Kami punya skuad yang bagus tanpa dia, dan mudah-mudahan pemain tidak berguna lainnya akan mendapat tawaran untuk meninggalkan klub hari ini. Chiesa beri ucapan perpisahan ke Juventus setelah merampungkan transfer ke Liverpool. Federico Chiesa telah pindah ke Liverpool, tetapi ia tidak meninggalkan Juventus tanpa menyampaikan ucapan perpisahan kepada Bianconeri untuk mengklarifikasi keadaan seputar kepergiannya. Juve mengontraknya pada tahun 2020, dan bintang Azuri itu dengan cepat menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Setelah memenangkan Euro 2020, ia muncul sebagai salah satu penyerang top di Eropa dan menarik minat beberapa klub. Bianconeri ingin mempertahankannya, dan mereka melakukannya hingga cedera dan penurunan performa mulai memengaruhi karirnya. Mereka kini telah melepasnya ke Liverpool dan akan fokus pada pemain lain di masa depan. Namun, Chiesa tidak ingin pergi tanpa membersihkan namanya dari rumor dan menulis di Instagram. Saat mengucapkan selamat tinggal, saya ingin mengklarifikasi masalah pembaruan. Saya tidak pernah menerima tawaran pembaruan dari Juventus, dan akibatnya, tidak pernah ada permintaan dari saya atau perwakilan saya untuk kenaikan atau penurunan gaji. Saya diberitahu bahwa saya tidak akan menjadi bagian dari proyek bahkan sebelum dimulainya pelatihan dengan tim.
Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda yang terus-menerus. Terima kasih, Juventus. Sampai akhir, Chiesa sekarang harus fokus tampil bagus di Liverpool dan membuktikan bahwa kami seharusnya mempertahankannya. Jika dia gagal di Anfield, yang mungkin saja terjadi, dia akan mengonfirmasi keputusan kami untuk melepasnya. Bremer bereaksi terhadap hasil undian Liga Champions Juventus. Bek Juventus Gleison Bremer bereaksi terhadap hasil undian Liga Champions klub saat Bianconeri kembali ke kompetisi tersebut setelah absen pada edisi musim lalu. Thiago Motta akan memimpin Juve sebagai manajer pertama mereka dalam format kompetisi